Izin dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala pujanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa ngaji bareng di Masjid Al-Hidayah BCC ini. Semuanya sehat? Dompet aman, sehat? Cicilan? Bapak ya, bismillah, tenang, Allah Maha Kaya. Dan selawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami pada seluruh jemaah yang hadir, dipilih oleh Allah hari Ahad, betul? Mungkin ada yang sekarang masih bobo atau lagi ngapain aja, tapi ini mau mandi, siap-siap berangkat ke sini, ongkos sendiri. Ada yang terpaksa ke sini? Insyaallah Allah yang pilih ya. Dan Allah kalau udah gak mau kita nyampe ke tempat baik, gampang dibikin bocor kempes bannya, dibikin mules, dibikin ada urusan, gampang. Maka orang-orang yang bisa mudah ke majelis ilmu, mudah-mudahan ini pertanda wajah-wajah yang Allah inginkan ada di surganya insyaallah ya. Sekarang berarti kita bahasannya berusaha membangun surga di surganya dulu di dunia ya. Ini kan kajiannya rumah ta'aruf, berarti belum nikah semua ini. Saya langsung ketawa lihat yang di depan. Senior, oh mantau kali ya. Mantau itu benar nggak itu ilmu nantinya. Tapi yang belum menikah dan ingin menikah angkat tangan. Sedikit nih, banyakan yang udah nikah berarti ini. Insyaallah. Insyaallah. Tenang ya, saya nanya kayak gitu tuh bukan pengen nafkahin teteh, bukan ya. Jadi kalem dulu ya. Udah, bismillah. Sebelum masuk bahasanya lebih lanjut, aku pengen mulai dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, mendengar dari Rasulullah Muhammad SAW bercerita, al-qamaqala, Rasulullah Muhammad SAW bercerita, bersabda yang maknanya hadisnya cukup panjang, saya izin langsung ke terjemahan. Rasul cerita bahwa syaitan dari golongan bangsa jin juga suka ngumpul dan saling bercerita prestasinya masing-masing. Ada yang berkata, aku berhasil membuat manusia mencuri. Aku berhasil membuat manusia mencuri. Kata pemimpin setannya, belum apa-apa, ada yang lebih hebat gak? Angkat tangan setan yang lain, aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bagus, tapi masih ada yang lebih bagus. Ada yang lain gak? Ketika ada syaitan yang menyebutkan, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai, maka pemimpin syaitannya berkata, ni'ma syaitan anta. Ni'ma itu sebaik-baiknya, sebaik-baiknya setan kamu. Berarti apa hikmah yang harus kita ambil dari hadis ini? Rumah tangga yang menjadi tujuan dari rumah ta'aruf ini, kan pada pengen berumah tangga ya, adalah ibadah yang bahkan dikhususkan oleh syaitan untuk paling diganggu. Maka terus kita yang pengen membangun mahligai rumah tangga nggak pakai ilmu, wah repot. Orang
mau jadi arsitek ada sekolahnya, mau jadi bisa ngomong bahasa Rusia ada kursusnya, ada. Dan biasanya orang belajar dulu baru berani ngelakonin. Contoh, nggak berani nyetir pesawat sebelum belajar, ya, karena taruhannya nyawa orang itu, ya. Kalau nikah kadang nikah dulu, nanti belajar sambil nikah, ya. Takutnya kalau tidak ditolong Allah ya kurang siap, ya. Sehingga ini dia, ya. Dan kita tahu ketika para ulama jelasin hadis yang tadi itu karena memang mudarat dari rusaknya rumah tangga itu banyak sekali, ya. Anak jadi nggak punya teladan, apalagi kalau sampai tergelincir kepada dosa-dosa. Ada yang datang ke sini sama iparnya, iya saya kok, tapi kan sesama jenis iparnya, sama-sama perempuan misal, ya. Nah, ya. Dan izinnya nanti kalau misal ada kesebut ya kayak film kayak apa, kan alhamdulillah bukan nama asli kan. Yang di film itu juga yang ipar adalah maut bukan nama asli kan, bukan nama asli. Jadi kalau namanya ngambil hikmah nggak akan nyebut individu. Jadi kalau misalkan nanti kita ambil studi kasus kesebut misalkan nama Nisa, maka bukan Nisa di film itu atau bukan yang aslinya, tapi orang-orang yang sedang, ya mohon maaf, diselingkuhi. Kalau yang disebutnya Aris atau Rani bukan dua orang itu, tapi orang-orang yang sedang mengkhianati pasangannya, ya. Sebut saja Mawar, gitu. Kadang kalau di koran zaman dulu kan gitu, ya. Kan seperti itu, ya. Maka yuk bismillah ini alhamdulillah mau untuk mempelajari ilmunya. Sekarang kita pengennya pendidikan generasi itu adanya di mana? Apakah tinggal datang ke sekolahan atau ke pesantren, minta tolong ke Pak Kiainya, Pak Kiai tolong ya ini anak saya lulus tolong jadi soleh ya. Itu juga kagok, gimana ceritanya, Bu? Satu kiai ngurusnya 1000 anak dan harus sampai soleh, ya gimana ceritanya? Perlu pertolongan Allah, ya. Terus di mana? Ternyata insya Allah ayatnya pada hafal. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74, ya. Asli pasti pada hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukannya itu ayat tentang keluarga? Nah itu dia. Untuk supaya jadi penyejuk mata, tapi lihat hasil output dari keluarga, yaitu lil muttaqina imama, agar menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, atau imam, pemimpin, bahkan lebih tinggi lagi, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Itu adalah hasil dari keluarga. Karena memang lebih masuk akal sepasang orang tua mendidik amanah dari Allahnya berapa? Kata Allah itu keluarga suami istri sanggupnya 8, pasti 8 anaknya. Kata Allah sanggupnya 1, pasti 1. Dan tetap lebih masuk akal daripada satu kiai nyolehin 1000 anak. Nah, itu lebih repot. Makanya balik lagi, terus kita pengen membangun rumah tangga yang diamanahi oleh Allah untuk ngurus generasi, dan setan tahu itu, makanya akan berusaha merusak rumah tangga. Terus kita pengen nikah nggak pakai ilmu sama sekali, ini repot, ya. Jadi tolong mulai menganggap rumah tangga tuh, atau yang belum menikah tapi berniat menikah, tolong dianggap seserius itu, ya. Seserius itu, supaya nanti kan mulainya dari supaya nggak salah pilih pasangan. Setelah udah sama-sama tertarik satu sama lain pun seperti apa kelanjutannya, ya sudah, ya bismillah, ya. Pertanyaan selanjutnya suka ada nanya kayak gini, kok tapi kan di Islam nggak boleh pacaran. Ta'aruf itu kan ya dia nggak boleh pergi nonton berduaan, mohon maaf, pergi ke puncak duaan, boncengan, ya, atau chattingan berduaan juga, ya itu termasuk yang tidak boleh. Terus gimana kita bisa sayang sama dia? Kalau nggak sayang, gimana caranya kita nikahin orang yang nggak kita sayang gitu, ya?
Seperti itu ya. Kayak suka ada yang bilang itu makanannya sayang, sayang mah nikahin. Nah, gitu ya, modus ya. Yuk kita jawab, bismillah. Dalam Islam yang mempersatukan suami istri atau laki-laki dan perempuan untuk sampai menikah, sekali lagi, bukan sayang, bukan cinta, bukan bogoh, tahu bogoh? Ya, bukan naksir. Tapi tujuannya sama, visi misinya sama. Ya. Karena kalau naksir dan naksirnya disandarkan kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh gantengnya atau cantiknya, habis dimakan usia. Setiap tahun akan ada yang lebih muda, sampai nanti ada waktunya yang lebih muda itu udah nggak mau sama kita karena kitanya udah kisut. Enggak akan ada hari kayak begitu. Nggak ada orang bisa jadi playboy selamanya, nggak ada. Akan ada pensiun nih. Sandarkan pada jabatannya, belum 5 tahun ketangkep KPK, repot. Duit titipan, terserah yang punya, mau diambil kapan aja gampang. Kena masalah, sakit sesuatu yang mahal harus biaya operasinya mahal, gampang banget diambil. Ketipu orang dan lain-lain. Nah, kalau mau, yuk sandarin kepada sesuatu yang abadi, nggak bisa hilang. Yang kekal kan cuman ya Allah saja, sudah. Tapi kan gimana kalau nggak naksir? Naksir itu gini dah. Siapa yang waktu SMP satu kelompok terus sama si AA yang itu, jadi akhirnya memendam rasa gitu ya, memendam rasa hayang nyabok misalkan ya. Ketemu sekelas seminggu sekali dalam kerja kelompok aja bisa naksir, apalagi ketemu di ranjang setiap hari halal, enggak itu ya, enggak, pasti timbul, pasti tumbuh. Punten atulah di Jepang banyak TKI Indonesia ternyata, kerjaannya di sana kebanyakan kaigo itu perawat ya, karena punten di sana mereka beranggapan ya, karena namanya nggak kenal Islam ya, beranggapan nikah itu bodoh, punya anak jauh lebih bodoh ya. Iya, katanya buat apa kalau masalah mohon maaf syahwat banyak, tinggal pacaran atau mohon maaf tempat prostitusi. Punya anak saya harus bangun tengah malam biayain ini itu segala, rugi. Efek sampingnya krisis generasi. Sampai punten kalau nanti ada izin Allah kalian bisa ke sana, nyampe bandara aja udah kelihatan kebanyakan yang kerja kakek-kakek, nenek-nenek. Kok nggak pensiun? Nggak ada anak atau cucu yang nafkahin. Nanti akhirnya pilihannya dua, datang ke akhirnya jadi tinggal di mohon maaf panti jompo ya. Dah bahkan yang tinggal di panti jompo aja kadang punya anak itu teh, tapi nggak mau ngurus anaknya. Maka itulah membuka peluang orang Indonesia penyayang ya nggak berangkat ke sana ya, dengan berbagai macam niatnya. Iya, ada yang nyari kakek-kakek kaya kayak gitu, ada ya. Tapi kalau Allah nggak izinin, ternyata kliennya yang dirawat nenek-nenek, udah. Tapi bener, ada yang benar-benar ya saya memang pengen kerja di rumah juga punya suami, punya anak-anak. Namanya kakek-kakek hidup sebatang kara, nggak punya anak cucu. Ada yang ngurus 2 tahun biasanya kontraknya. Begitu pengen pulang nggak dikasih, jangan pulang. Gimana Pak? Saya punya anak cucu, saya punya anak, punya suami di kampung di Indonesia. Bawa mereka ke sini, saya beliin rumah, punya rumah. Meninggal karena benar-benar nggak punya ahli waris, terserah dia mau wasiatnya ke siapa. Waris ke si mbaknya. Coba mbak-mbak dari Magetan punya rumah di Tokyo, ajib. Jadi pengen ke Jepang ya. Masya Allah. Walaupun tentu dipotong pajak dari negaranya, tapi nggak ada yang tahu nasib orang. Dan intinya adalah orang ketemu setiap hari segitu dalam konteks izin ya, mohon maaf, itu kakek juga mohon maaf udah nggak bisa bandel, udah nggak bisa ngapa-ngapain.
Tapi ya lo kok ini mau, ini anak muda, mbak-mbak atau mas-mas dari Indonesia ngurus dia, nyuapin sampai mohon maaf ngurusin kotorannya, bersihin air kencingnya, disebut sayang, sayang kayak ke anak, atau bahkan kadang mereka cuma menyebutnya ya ungkapan rasa terima kasih. Dan saya juga mati nggak mungkin dibawa, tahu dia sendiri nggak mungkin dibawa duitnya, udah pakai aja buat kamu. Sekarang punya restoran dia sekarang di Tokyo ya. Tapi karena ini bukan iklan ketenaga kerjaan ya, jadi kita balik lagi ke topik utama. Maka nikah juga begitu, sekali lagi. Sayang itu sesuatu bonus dari Allah yang pasti akan timbul. Tapi yang paling penting sayangnya itu tadi, sandarin dulu kepada sesuatu yang tidak bisa hilang, yang kekal abadi, Allah. Ya. Karena kalau kita menyandarkannya sekali lagi kepada sesuatu yang bisa hilang, terus alasannya hilang, contoh tidak cantik lagi, harus pisah gitu kan, nggak pengen ya. Gimana caranya cantik seumur hidup? Ya. Tapi kalau misalkan karena tujuannya sama, ya bayangin ginilah, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, bersatulah di angkot yang sama. Sama-sama angkotnya pengen ke Bandung, nah enak tuh kalau satu tujuan. Ketika angkotnya udah satu tujuan, apakah nggak akan ada masalah di jalan? Ada. Bensin habis, ban kempes, lampunya mati, dan lain-lain. Ketika akhirnya ada masalah, ngobrol tuh yang di dalam angkot. Tapi angkot ini masih pengen ke Bandung kan? Iya, sama. Saya juga masih pengen ke Bandung. Oh ya udah, ngapain saya turun dari angkot? Udah mah di tengah tol. Boro-boro bisa belum tentu dapat angkot yang baru, bisi katubruk yang ada. Nah sama nikah kan, dari awal tujuannya sama, pengen ke surga misalkan, pengen sama-sama dakwah misalkan. Apakah nggak akan ada masalah mereka setelah nikah satu visi misi? Ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji anaknya, ada yang diuji sulit punya keturunan. Tapi ketika akhirnya menangisi masalah tersebut, ngobrol duduk duaan, kita teh berantemin apa atulah. Udah yuk, kita dari awal nikah masih pengen ke surga, aku sampai sekarang masih pengen ke surga, kamu masih pengen ke surga enggak? Nggak mungkin dia jawab, enggak, saya mau ke neraka, nggak mungkin ya. Pasti jawabnya sama iya. Ya udah, tujuannya masih sama, apa yang menyebabkan kita harus pisah teh apa? Sok atuh mangga. Kalem lagi ya. Yang repot memang misalkan secara fisik sama-sama naksir, ya Allah kok lihat dia kok putih, tinggi, langsing, kayak bihun. Bihun gitu kan? Kalau kue tiaw kan agak gepeng ya. Ya Allah kok saya lihat dia hidungnya kayak perosotan TK gitu, mancung ya. Alis kayak ulet bulu ya, apapun lah ya. Tapi dari awal tujuan beda. Satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung, nyatu di angkot yang sama, nama angkotnya pernikahan. Terus nyampe lingkar luar misah gitu? Enggak kan? Sama aja kayak satu pengen jadi selebgram, satu pengen jadi hafiz Quran misalkan. Wah dari awal tujuannya beda nih. Pasti yang sevisi misi aja kasih Ustaz. Yang satu visi misi aja akan ketemu masalah, apalagi yang beda. Ketika udah beda, nanti setan tinggal ngasih was-was ketika ada masalah, pas lagi cekcok. Tuh kan, dari awal kita memang tidak sejalan dengan dia. Udah kompor meledung gitu loh ya. Ketemu tetangga atau teman kerja atau sekretarisnya, ya udahlah, film azab lagi aja itu mah diulang ya. Udah nonton belum Ipan Adalah Mau? Kalau udah nonton atau belum nonton, nggak usah nonton kayak nggak apa-apa ya, karena bayanginnya gampang kayak film azab ya. Malah lebih puas film azab kalau kata saya, karena jelas gitu, azabnya tuh jelas gitu. Ya meteor jatuh gitu atau buduk atau apa. Ini mah cuman nyampe menyesal udah gitu ya. Tapi ya kan tugas kita mah ngambil hikmah ya, bukan julid tuh. Ya hikmahnya begitu. Ya, karena kalau bicara nanti setelah akhirnya
Nicole mah ponakan saya. Ya, nikah terus akhirnya kita tidak berusaha menutupnya dengan ilmu, tidak dijaga. Ya, jadi benarlah firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena yang memang secara kemampuan manusia, para pelakunya tuh suka berkata kayak gini kalau curhat ya. Akan ada satu titik di mana kita tuh nggak sanggup menolak maksiat itu. Ya. Makanya kata Allahnya apa? Jangan didekati supaya kamu masih sanggup buat nolaknya. Ya. Gini deh. Tipu Quran surat An-Nisa ayat 79. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Contoh ya. Di dalam Al-Quran bahasa Arabnya langkah itu namanya khittah. Bahasa Arabnya khittah. Dan di Al-Quran tidak menggunakan kata singlenya kalau dalam bahasa Inggris ya. Kata yang dipakai adalah kata jamak. Nah, jamaknya dari khittah adalah khutuwat. Ya, makanya dipakainya khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Kenapa? Karena maksudnya langkah-langkah syaiton. Karena setan itu gigih dan sabar. Dia nggak akan ngajakin kita untuk langsung ngerampok ya, zina ya, enggak. Ya. Ini setan nggak suka kita ngaji kayak gini nih. Susah bagi setan bikin kita beres ngaji langsung ngerampok bang rame-rame, susah. Tapi kadang dikasih was-was aja. Ketika ketemu tetangga yang belum pernah kita lihat dia datang ke kajian, kita dikasih was-was. Lihat tuh ada yang lebih hina dari kamu mah udah lebih mulia. Was-was syaitan. Karena kalau itunya yang udah digoyang, niat geser, nah itu bisa mengurangi ya. Sama misalkan dikasih was-was dengan sabarnya syaitan, sama ketika dia menggoda laki-laki untuk merayu perempuan, oh itu berproses, nggak langsung. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam Islam wanita itu amat sangat mulia. Laki-laki lihat tuh, pada tangan pendek, rambut kelihatan, kalian perempuan nggak boleh. Ya, kalau kata orang yang paling susah itu pengen berjabat tangan dengan Ratu Inggris, enggak, Ratu Inggris ketemu tamu negara masih boleh salaman. Kalau kalian wanita, kalau pengen menyentuh kalian, satu syaratnya, buat perjanjian sama pencipta kalian, mitsaqon ghalidh, nikah. Kalau buat perjanjian sama pencipta kalian aja nggak berani, jangankan menatap kalian, jangankan menyentuh kalian, menatap kalian pun laki-laki tidak berhak. Ya. Disuruh tundukkan pandangannya. Maka misal ini, pada punya Instagram tidak? Punya. Misal. Suatu ketika Instagramnya di DM oleh Song Joong Ki misalkan. Ya. Misal, amin si ibu Masya. Misal, atau 7 personil BTS mualaf semua, terus mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, maruk. Misal, ya. Dan mereka misalkan belajar bahasa Sunda, jong kita bogo kan neng asa asupnya. Maka tegas jawabannya apa? Halalkan atau tinggalkan. Gaya, tapi masih di stalking IG-nya. Ya. Enggak, tapi gitu. Kenapa? Karena sekali lagi begini. Orang kalau udah sayang dengan seseorang, pasti pengen selamanya dengan dia, betul? Nah, masalahnya kan di dunia nggak bisa selamanya. Dua-duanya saling sayang, tetap nggak bisa selamanya. Ketemu ajal. Nggak semuanya meninggal bareng, ada yang meninggal duluan. Nah, Allah udah nyediain tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di syurganya Allah.
Terus kalau ada yang ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke oyo misalnya, berarti omong kosong. Ulangi. Iya ya. Ngakunya sayang tapi datengin bapaknya nggak berani, anaknya terus di WA, di modus ya, ghosting ya. Berarti samalah omong kosong ya. Dan setan main di situ, nanti kasih was-was, digoda, nggak mungkin langsung diculik, dilecehkan, nggak langsung berani, halus, tunggu dia galau misalkan ya. WA dulu, WA-nya pun ada caranya, santun, jangan WA siang-siang, WA-nya sengaja 2:30 pagi. Isinya nggak macam-macam, cuman salam, assalamualaikum ukhti, nggak baca ya. Ada bikin komik meme-nya tuh ya, 2 kolom 4 baris, kiri atas gambar bebek, gimana suara bebek? Oke, bawahnya gambar ucing, gimana suara ucing? Bawahnya gambar kambing, gimana suara kambing? Bawahnya gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati ya. Ada, kalau bank ada bank syariah, asuransi ada asuransi syariah, playboy juga ada playboy syariah ya, KDW lah itu ya. Dan dia sudah punya template biasanya. Setelah salam, jangan lupa masih ada 1/3 malam bagi kita untuk bersujud menyembahnya. Elah ya. Ada langsung ada bunyi kayak begitu ya. Nah tadi inna kaida syaitoni kana doifa, tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Gak cuman yang muda-muda kayak gitu. Kadang punten ibu-ibu kesel sama si papa di rumah. Reuni ketemu mantan, ruksah asli. Cilaka itu ya. Tengah malam habis reuni, namanya satu grup, kadang ketahuan akhirnya nomornya, mulai ada WA misterius, assalamualaikum ukhti, sama aja ya. Yang tadi baru jadi berat godaan syaitan kalau apa? Kalau diladenin. Jangan lupa tahajud ya, dibalas. Iya ini aku juga lagi ruku. Mahanya lagi ruku. Insyaallah. Setelah akhirnya itu ditanya, emang suami kamu nggak marah aku chat gini? Allah, dia juga sibuk sendiri. Mulai cerita aib suaminya. Enggak, ini izin ya, referensi saya dari film azab. Biasanya sih kayak begini ya. Mulainya awalnya begitu ya. Berlanjut ketawa ketiwi. Kamu masih lucu ya kayak waktu kita SD. Sih. Ingat gak dulu kamu pernah gaduin koreng misalkan ya. Akhirnya nyambung. Wah kurang ya kalau ngobrolnya cuma di WA. Bagaimana kalau kita besok makan siang? Udah macam ya. Kalau udah dari awal assalamualaikum ukhti udah langsung diblok, gampang itu selesai urusan. Belum timbul perasaan yang nggak boleh timbul. Tapi kalau udah ketemu dulu, jalan-jalan dulu 2 nanti akan ada sampai titik di mana dia, wah ini udah nggak bisa ditolak, udah nggak sanggup nolak. Si pemeran, izin ya, contoh dari film yang lagi katanya rame itu, si pemeran laki-lakinya bercerita di dunia nyatanya, dari waktu dia dengar cerita aslinya dia bilang kayak gini, waktu awal, jadi ceritanya si di film Ipar itu suaminya, ya alhamdulillah udah lihat tuh, karena kemarin harus bikin konten tentang film itu, kalau nggak tahu susah ngambil hikmahnya, jadi ya sudah ditonton. Jadi si suaminya ini pernah papasan di dapur sama ipar perempuannya, si iparnya dalam keadaan nggak pakai kerudung, mohon maaf ya. Di momen itu dia masih bisa bilang ke istrinya, bilangin dong ke istri kamu, ke adik kamu tuh kalau di rumah pakai kerudung, masih bisa bilang. Tapi ketika berlarut doaan terus, dia sudah sampai di satu titik di mana kalau saya bilang, saya berantem pas sama istri saya. Jadi udah nggak bisa bilang jadi. Ya. Makanya
Wala taqrabuz zina itu perintahnya tutup sebelum kita akhirnya nggak bisa nolak. Karena nggak semua orang sekuat Nabi Yusuf. Perempuannya cantik, dia yang ngunciin, pengen ngajak dan berkata, aku takut kepada Allah. Wah, itu gimana ceritanya? Makanya derajat beliau setinggi itu. Karena punten, kalau laki-lakinya yang pengen, belum tentu kejadian tau. Pernah kejadian ada laki-laki nyulik perempuan, niat buruk. Udah nyampe mohon maaf ke kamar hotel, dan si perempuan tahu ini laki-laki kekar kuat, nggak akan sanggup saya ngelawan secara fisik. Dia punya ide, ya udah saya nggak akan ngelawan, cuman saya izin ke toilet mau dandan biar kamu makin suka. Oh gitu, iya dong, gitu dong, jangan ngelawan ya. Akhirnya diizinin ke toilet, izin mohon maaf, ini kisah nyata. Di toiletnya perempuannya mohon maaf buang air, kotorannya dibalurin ke seluruh tubuhnya. Tapi berhasil. Begitu keluar, gila kamu perempuan, pulang sana pergi. Lolos tuh dari pemerkosaan. Cuman bau udah ya. Dan tinggal mandi ya kan. Nah, Nabi Yusuf kan beda, perempuannya yang mau coba. Ibarat kayak kalau suka orang bilang, ya kucing dikasih ikan asin mahnya nolak cenah. Ini perempuannya paling cantik, dan kalau di surat Yusuf surat ke-12 ayat 24-nya, di situ ayatnya kan berbunyi hammat bihi wa hamma biha. Jadi Nabi Yusufnya tertarik kepada perempuannya, perempuannya tertarik ke Nabi Yusufnya, Nabi Yusufnya juga naksir ke perempuannya. Dua-duanya mau. Tapi coba lihat gimana caranya sampai beliau berkata aku takut kepada Allah, nggak berani. Ya, insya Allah. Kayak Bismillah lah. Sebisa mungkin kalau pengen cari kriteria yang paling gampang, udah Bismillah. Cari yang takut sama Allah. Kita nggak tahu dia nanti setelah nikah apakah gampang-gampar main ketika emosi, setiap kali cekcok main fisik dan lain-lain. Tapi kalau kita tahu dan yakin dia takut sama Allah, kalau dia sayang akan memuliakan, kalau dia nggak suka nggak akan menyakiti. Ya, modalnya takut sama Allah. Nah izin ya, salah satu hikmah yang bisa diambil dari suatu dosa, guru kami ngingetin ya, kalau misalkan ada orang bikin dosa, yang paling bahaya dari dosa tersebut itu bukan azabnya. Kenapa? Karena azab itu sejatinya pertolongan. Contoh, ngintip kecolok matanya, pertolongan. Karena lebih selamat dia daripada orang yang ngintip seumur hidup tanpa pernah kecolok matanya. Kan nanti pengadilan Allah lebih kejam. Korupsi 10 orang, yang 1 ketangkep, yang 9 gak ketangkep, kan ngambek dia. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? Tapi beres dari penjara, lepas, dia malah berkata, alhamdulillah saya ketangkep. 1, jadi kenal Islam. 2, jadi berhenti korupsi. Gimana caranya korupsi di dalam penjara? 3, lumayan gugurin dosa. Karena lebih repot seumur hidup gak pernah ketangkep, tapi semua diganti, dibales di alam setelah kematian, lebih repot. Kenapa kita gak suka azab? Ya kita mungkin masih cinta sama dunianya, makanya digugurin dosa teh gak suka. Ya. Nah, apa yang lebih bahaya dari azab? Allah biarkan dia tergelincir ke dosa-dosa selanjutnya tanpa pernah merasa bersalah. Ya. Dan di film itu sama. Pertama kali nggak sengaja papasan, nggak sengaja kepegang, nggak sengaja apa, tobat, takut, minta tolong kepada Allah, menyesal lah istilahnya. Tapi kalau misalkan tidak segera ditobati, tergelincir lagi, dan lama-lama perasaan bersalahnya berkurang. Nggak usah gitu deh. Waktu sekolah nggak bikin PR sendirian. Duh gimana ini? Teman-teman datang satu persatu dari pintu, ya. Ditanya, kamu udah bikin belum? Belum. Lewat. Datang teman yang lain, kamu udah bikin belum? Belum. Ternyata dari 30 teman sekelas, 28 nggak bikin, pasti hilang takutnya. Bukan saya doang yang nggak bikin PR, tuh kan? Nah itu juga disebut ya, itulah circle ya. Contoh, ya Allah ada cowok kok kayak bihun,
dia naksir aku, putih, ganteng, langsing, dia nembak aku jadi pacarnya, terima nggak ya? Nanyanya ke teman yang pacaran, kompor meleduk pasti. Sikat bos. Coba nanyanya ke teman-teman yang soleha ya, pasti jawabannya jangan ukhti, ya enak ya. Paling parah balasannya cuma astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget. Nah, paling gitu ngomongnya. Tapi kan tetap nahan kita kan, iya kan? Ya udah, itulah circle ya. Ini terus menerus yang lebih bahaya dari azab adalah Allah nggak peduli sama dirinya, dibiarkan dia masuk ke dosa-dosa selanjutnya tanpa ada perasaan bersalah sama sekali, tanpa pernah digugurkan dosa-dosanya di dunia. Berarti kan kayak nabung kuota siksaan buat nanti di alam setelah kematian ya, ini lebih repot. Dan suatu maksiat kalau dilakuin terus menerus berulang nggak tobat, pilihannya dua. Satu, Allah buka aibnya. Lihat artis, kapan akhirnya dia bisa berhenti dari selingkuhnya? Punten, guys, kita nggak sebut satupun siapapun nama ya, tapi kapan dia bisa berhenti dari selingkuhnya? Kapan? Pas viral. Ketika malu berhenti. Coba punten, selingkuhnya nggak viral, nggak ketahuan, berhenti nggak kira-kira? Enggak. Sama di film Ipar Adalah Maut, kapan mereka berhenti selingkuh? Ketahuan. Coba nggak ketahuan ya, karena mungkin ini ya, Allah negur, Allah ngingetin, sahabat ngingetin, apa segala macam gak mempan ya. Mungkin Tuhannya bukan Allah, mungkin Tuhannya mulut orang dibuka, jadi akhirnya aibnya kebuka, mulut orang ngehujat, malu, berhenti. Ada yang kayak gitu. Tapi yang lebih ngeri, pilihan yang kedua, dosa kalau terus menerus dilakuin tanpa tobat. Tadi pilihan ke satu, Allah buka aibnya. Pilihan yang kedua, Allah matikan dia dalam keadaan bermaksiat. Izin ya, waktu guru kami nasihatin tentang yang ini tadi, itu izin sekali lagi kita tidak menyebutkan nama. Pernah kejadian di Bandung, ada ya pejabat daerahnya ya, tokoh penting di daerahnya, didapati meninggal di hotel remang-remang tanpa busana dengan sesama jenis. Punten, hina nggak meninggalnya? Punten, meninggal lagi homoan nggak pakai baju. Guru kami ngajak mikir kayak gini waktu itu. Coba pikirin ya, bayangin Allah yang segitu maha pengampun, maha penyayangnya. Mungkin nggak sih Allah matiin hambanya yang dia sayang dalam keadaan sehina itu, kalau itu dosa dia yang pertama kali? Enggak. Kalau udah sampai matinya lagi kayak gitu, punten, pasti karena udah saking seringnya, tapi kan tobat-tobat. Itu pun kadang masih Allah tolong dengan pertolongan yang pertama dulu, dibuka aibnya, ya. Sehingga akhirnya kita suka salah fokus ya. Contoh, artis kebuka aibnya, dia stres. Kenapa dia stres? Salah fokus. Karena yang dia pikirin fokusnya follower saya hilang, endorsan hilang, kontrak sinetron hilang. Padahal kan salah fokus. Harusnya setiap kali aib kebuka yang lebih sering dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Nah, itu lebih penting. Netizen kembali cinta tapi dia nggak tobat-tobat, repot, masih mendapat murka Allah. Netizen masih mencaci, menghujat tapi udah tobat nasuha, Allah udah ampunin, selamat. Siapa yang bisa nyelakain? Mudah Allah turunkan ketenangan. Jarang. Seumur hidup saya sendiri ketemu orang yang ya mungkin dapat kepahitan, bahkan dianya sendiri mengakui, ini saya akui azab saya kok, karena memang saya pernah bikin dosa ini itu. Tapi gak pernah sekalipun nemuin dia baru pertama kali ngelakuin dosa sekali-kalinya langsung kena masalah kayak begitu. Pasti keulang ya. Bunten, kalah judi aja rungkat.
Ketika ditanya, kenapa kamu kok bisa sampai sehancur ini, utangnya sebanyak ini, ketika ditanya, nggak ada yang ngejawab, ini saya baru pertama kali judi. Enggak, pasti udah berlarut-larut. Nggak ada orang pertama kali judi, baru dia masuk 10.000, langsung ketabrak mobil. Enggak, jarang sekali itu ya. Jarang, ya. Karena ya begitulah, Allah tuh memang ngasih waktu, ya. Kalau sekiranya habis dosa nggak langsung mati, yaitu di Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Ayat surat 35 Fatir ayat 45, satu ayat sebelum Yasin, itu ayat terakhir, ya. Ayat 45-nya. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kurang lebih terjemahannya, kalau sekiranya manusia berbuat dosa, kontan hukumannya saat itu juga. Contoh, nyuri kesambar petir, mati detik itu juga. Misal ya, maka kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti apa? Satu, nih kita nggak ada yang luput dari dosa. Dua, aslinya kita tuh pantas mati gara-gara dosa kita, terutama yang lagi ngomong ini. Tapi kenapa kita masih ramai kumpul kayak begini? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Ditungguin sok banget. Izin mengutipkan, penanamu ini riwayatnya memang dari Imam Al-Baihaqi, tidak sesahih dari Bukhari, Muslim dan Kutubus Sittah, kitab yang 6, tapi kita masih bisa ambil faidah dari dalamnya. Al-Qamakol, Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan bahwa Allah itu setiap kali seorang hamba bermaksiat, Allah meminta malaikat untuk menahan penanya untuk tidak langsung ditulis. Sehingga kalau dia sempat bertobat sesegera mungkin, maka Allah memerintahkan untuk malaikat tersebut tidak jadi menuliskan dosa. Segera. Boleh lihat juga di Ali Imran ayat 135-nya, coba lihat. Quran surat 3 Ali Imran ayat 135-nya. 135. Ya. Di ayat 133-nya kan yang dari wasari'u ila magfiratin, ya, terkait bahwa Allah menyediakan surga, ya. Surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ayat 133-nya. Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Kepada siapa saja? Orang-orang di nomor ayat 134, tapi termasuk di orang-orang di ayat 135. Surga seluas langit dan bumi itu disediakan kepada siapa? Ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, sebut saja dosa, ya, bahasa Quran tuh gitu. Dosa itu diperhalus menjadi zolim kepada diri sendiri, karena setiap kali kita dosa yang rugi bukan Allah, tapi kitanya. Jadi aslinya setiap kali kita maksiat yang rugi itu kita lagi zolim ke diri sendiri, ya. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau zolim kepada diri sendiri, dia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Lihat, orang ternyata yang ditawarin surga oleh Allah di sini nggak disebutin semuanya harus yang rajin sholat sehari berapa ratus rakaat dulu, harus yang sedekah minimal berapa miliar dulu, tapi bahkan disebutin di 135-nya. Surga yang tadi di ayat 133 disebut seluas langit dan bumi, termasuk tersedia bagi ayat 135 bagi siapapun dari kita yang berdosa, tapi setelah beres dosa kita langsung ingat Allah terus tobat. Izin ya. Berdasarkan ayat yang tadi, berarti kan harusnya kalau misalkan berdasarkan ayat yang tadi Fatir 1 ayat 3 ayat 45, berarti kan harusnya dunia ini udah kosong karena dosa-dosa kita sendiri. Tapi terus ternyata abis dosa kita nggak langsung mati. Sederhana, Allah nungguin tobat kita, udah gitu aja. Dan setiap kali habis maksiat kita nggak langsung mati, udah hal pertama yang harus kita lakuin tobat. Gimana yang bagi belum ketahuan? Bukan karena nggak dosa dan bukan karena jago nyembunyiin, belum Allah buka aja. Allah udah buka, siapa mau nutupin? Nyewa pengacara, nyewa ahli IT, nggak bisa, buka. Dibikin orang benci. Ada yang belum kebuka aja orang dibikin malas ngelihat mukanya, ada. Orang-orang kan beda-beda.
Dia senang julid, dia senang ngomongin orang, dia senang gibah. Kita ketemu juga ngelihat mukanya nggak nyaman. Nggak ngelihat yang soleh asli, ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin dia tidak mancung, tidak putih, tidak rupawan, tapi kok nyaman gitu ngobrol sama dia. Ada yang begitu. Ya. Akayulah istilah. Balik lagi kalau bicara tadi dengan rumah tangga, maka izin bismillah. Tugas kita sebetulnya jauh lebih ke melayakan diri. Karena rumus sederhananya kayak gini, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Karena kalau kita sibuk memandang pasangan tuh gimana caranya dia naksir, mikirnya jadi terlalu kreatif nanti. Minjem jaket teman, dandan, dan segala macam. Padahal hati isi dia tidak dibulak-balikan oleh kado-kado dari kita. Ada yang berhasil memang dipacari, naudzubillah terjadi dosa. Kadang cuma jadi ngasuh jodoh orang. Dipacarin 9 tahun, nikahnya sama siapa? Ya. Numpang ngasuh jodoh orang. Ya. Lah udah. Ya. Layakin diri. Setelah dianggap sama Allah layak, mudah, gampang. Dibikin tiba-tiba datang. Nggak sengaja, ada aja. Kalau Agim suka cerita, ingat nggak? Ada orang minta jodoh, berdoa minta jodoh, keluar dari masjid, ada sesosok betina yang memandanginya, lalu mendekat dan mulai menggigit betisnya. Ternyata betinanya anjing. Akhirnya jadi harus dibawa ke rumah sakit. Ternyata jodohnya di rumah sakit. Siapa? Tukang parkirnya ternyata. Sosok saya gocek kurangnya. Jadi kalau ada yang jawab suster, saya jawab dokter. Saya jawab dokter, sesama pasien ya. Tapi intinya adalah ternyata digigit anjing adalah jalan terkabulnya doa. Meskipun yang jomblo minta jodoh abis ini nggak usah nyari anjing liar, nggak usah ya. Nggak gitu juga caranya. Atau kalau ada bapak-bapak udah nikah digigit anjing, langsung syukuran, maaf ya mah, bapak bakal nikah lagi. Nggak gitu juga ya. Ini mah ya, ngambil hikmah ya, bismillah. Kayak gitulah jalan terkabulnya doa, sibuk melayakan diri. Kalau pengen lebih ingetin bahwa nanti setelah menikah ujiannya akan beda, tapi insya Allah akan bisa kita nikmati kalau dari awal tadi tujuannya sama. Kalau kita mandang pasangan selalu dengan sudut pandang hak dan kewajiban, ini tuh hak saya mama, dan kewajiban mama tuh ini. Kalau mama nggak mau lakuin, maka banyak yang masih mau. Oh udah, kalau selalu perbandingan kayak gitu nggak akan beres. Apalagi yang dijadiin perbandingannya drama Korea. Aduh ya, di drama mah habis kecelakaan masuk rumah sakit dia masih glowing. Ya, nggak apple to apple ya perbandingannya. Maka lihatnya berarti dengan sudut pandang apa? Kita lihat pasangan itu pakai sudut pandang dia adalah jalan bagiku untuk mudah ke surganya Allah. Misal ini bekal ya. Karena banyakannya perempuan, saya contohnya ke perempuan. Misalkan nanti suami teteh nanya kayak begini, Neng, nyesel gak sih nikahin AA? Jawabnya pakai tauhid, asik, kumaha ceritanya ya. Gini sebelum kita nikah kita sama-sama ningkatin takwa, kita udah istiqoroh, kita udah minta tolong ke Allah. Dan ketahuilah Allah adalah yang paling tahu tentang kita. Allah lebih kenal daripada diri kita sendiri. Saya sendiri pribadi nggak tahu diri saya sendiri kayak gimana. Contoh, Koko berapa jumlah giginya? Nggak pernah ngitung. Allah tahu. Koko berapa jumlah rambutnya? Meskipun udah dibotakin, tetap nggak tahu. Allah tahu. Ya. Maka Allah paling tahu. Termasuk Allah juga tahu yang mana yang paling tepat untuk ngegandeng tangan kita ke surganya Allah. Gak mungkin Allah sengaja mendekatkan yang buruk. Dan Allah juga maha sayang. Allah gak mungkin dengan sengaja deketin yang buruk dan jauhin yang baik. Gak mungkin. Maka setelah aku minta kepada Allah, kepada yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha tahu,
ternyata engkau yang malah jadi pasanganku, maka sederhana, berarti kata yang maha tahu dan maha penyayang, kamu yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya. Gitu paling ya. Meskipun di luar sana ada yang lebih ganteng, lebih muda, lebih kaya, naksir lagi sama aku. Tapi kalau kata Allah itu dia berondong yang terbaik, ya dialah yang jadi suami saya. Kenapa malah AA yang jadi suami saya? Sederhana. Karena menurut Allah AA yang paling baik. Udah selesai. Udah langsung ditraktir sebelah gitu. Ya. Misalkan ya. Udah jawabnya kayak gitu aja. Sama kita mandang pasangan selalu ngebandingin dengan yang lebih muda. Enggak. Kalau memang kata Allah yang lebih muda itu paling tepat buat gandeng tangan kita ke surga, nggak akan dinikahin kita sama Allah sama yang itu. Bismillah, mikirnya kayak gitu aja. Ya. Kenapa pasangan kita itu adalah yang ada di rumah? Ya karena kata Allah itu yang paling baik. Sudah Allah ukur. Apalagi kalau kita menjemputnya juga dengan cara yang udah meningkatin takwa, udah istiqoroh dulu, udah gitu tanpa pelanggaran syariat, tanpa pacaran, bismillah lah udah. Ya. Tapi tetap dia tidak sempurna, udah mandangnya kayak tadi. Wahai pasanganku, kalau ada kebaikan pada dirimu dan aku mensyukurinya, ya udah aku dapat pahala, berarti kau sedang menjadi ladang pahala syukurku. Ketika kekurangannya muncul, karena kita tidak sempurna satu sama lain, dan bahkan kekurangan itu membuat kita saling menangis, meneteskan air mata, sederhana, berarti engkau sedang menjadi penggugur dosa-dosaku. Coba lihat, kebaikannya muncul kita dapat pahala, disyukuri. Kekurangannya muncul jadi penggugur dosa, sedangkan Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Fasilitas kadang suaminya misalkan gimana, naruh anduk sembarangan, naruh gunting gak ditaruh di laci lagi. Kalau ngangkat baju tuh ngambil dari lemari gak diangkat dulu, jadi wepak balakta. Biarin lah, investasi gitu mah. Gak lebih parah dari Firaun. Tahun dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Gitu aja. Nah kenapa ya Firaun yang ditulis? Udah paling parah ya. Beneran tau nih, Firaun kan ngaku-ngaku jadi Tuhan ya. An-Naziat ayat 24, faqala ana rabbukumul a'la. Ia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Punten. Kalau kan kita tahu ya, syirik itu dosa yang paling besar ya. Kalau orang udah berani syirik, dia dosa lain bisa berani dia sikat. Ya zina, ya selingkuh, ya apa. Tapi punten. Akan ada orang yang mungkin dia berani berzina, berani selingkuh, tapi dia tetap gak berani menyekutukan Allah. Walaupun iya, selingkuhnya tetap dosa besar, zinanya tetap dosa besar. Tapi orang kalau udah berani nyekutuin Allah, dosa apapun berani dia sikat. Ya. Nah, Firaun udah sempurna, itu contoh kemunkaran yang paling sempurna. Ya. Gak udah mandangnya kayak gitu aja ya Allah. Kebaikannya muncul jadi pahala, ladang syukur, ladang pahala. Kekurangannya bikin kita gugur dosa. Kalau kita sabarin, kata Allah Quran Az-Zumar surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya sempurna tanpa batas. Oh, berarti pahala sabar itu tanpa batas. Berarti pasangan kita itu kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Kan dua itu tiket ke surga deh. Kalau kita mandang pasangan ini adalah sebagai jalan kita ke surga, bismillah, lebih enak. Tapi kalau mandang pasangan ini harus bisa begini, harus bisa begitu, apalagi tadi perbandingannya drakor, ya. Huru-hara terus nanti. Dalam bismillah. Tapi yang di drakor lebih cantik, iya, ada yang lebih cantiknya nggak mau sama kita atau kumaha ya. Masa maksa ya. Dan punten ini juga lagi rame, nggak perlu cek khodaman ya, live TikTok udahlah. Udah nggak perlu dibahas lagi hukumnya lah itu, ya. Kau cuma pengen tanya satu, kalau sampai berani-berani ya nyamperin dukun, tanya ini, termasuk ya,
tanya ke ahli zodiak apa segala. Oh, udahlah, nggak usah. Tanya kau cuma satu, ada masalah apa kamu sama Allah? Allah yang udah ngurus kita dari janin, belum bisa ngomong, belum bisa ngapa-ngapain, sampai segede gini, gak pernah 1 jam pun Allah lupa ngasih kita napas. Giliran ada apa-apa malah cek kodam, nanaonan aimane. Sedangkan Allah gak pernah lupa sebentar pun ngurus kita. Malah percaya karena dukun. Gak perlu bicara hukumnya lagi. Bisa dicari sendiri. Hadis tentang percaya ke dukun di Google muncul semua tuh hadisnya. Baca sendiri. Ya. Cuman satu teman, kita tuh punya masalah apa sama Allah sampai segitu ragunya sama Allah. Yang belum ketemu jodoh, belum ketemu apa, udah ikhtiar pakai cara yang benar aja. Ya. Istilah. Kenapa? Ketika nanti rumah tangga udah benar, kita balik lagi ke surat Yusuf yang tadi yuk. Nabi Yusuf itu tadi waktu dibilangin digoda oleh Zulaikha, kan akhirnya berani menolak ya. Nanti silakan boleh baca tafsirannya. Pokok ini bacanya di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Menyebutkan ada satu riwayat yang membuat Nabi Yusuf tuh berani nolak si perempuan itu. Salah satu penyebabnya adalah Allah buat Nabi Yusuf teringat tentang kepada ayahnya. Ingat kepada ayahnya. Iya, karena didikan ayahnya berhasil nih. Ayahnya kan Nabi Yakub ya. Ayahnya soleh, beriman kepada Allah, ngedidik anaknya berhasil. Akhirnya ketika Nabi Yusuf yang sudah tergoda dengan Zulaikha dikasih bayangan, dikasih ingatan, dikasih oleh Allah di pikiran Nabi Yusuf perasaan bagaimana kalau ayahnya Nabi Yakub mengetahui anaknya berbuat perbuatan sehina itu. Maka saking nancep perasaan sayang ayahnya di hatinya Nabi Yusuf, ia nggak mau membiarkan ayahnya sekecewa itu hanya demi nikmat yang sementara berzina. Segitu nancepnya, ya. Sampai berani nolak wanita tercantik cuman karena nggak mau ayahnya tahu, ayahnya kecewa. Kok kan ayahnya nggak ada di situ Nabi Yakubnya? Karena nanti ada pengadilan Allah. Quran surat 64, apa nama suratnya? Juz 28, 18 ayat. At-Taghabun. Ya. At-Taghabun itu ayat 9-nya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. At-Taghabun itu sering diartikan hari ditampakkan segala dosa. Hari ditampakkan segala dosa. Akan ada hari di mana dosa kita itu bakal dikasih lihat kepada seluruh orang tuh, seluruh follower kita, seluruh yang ngefans. Ini dosa orang ini yang lagi ngomong nih. Kalau tidak saya tobati akan ditampakkan di hadapan semua orang yang follow dan lain-lain. Nih kelakuannya ini orang tuh aslinya kayak begini. Nanti di yaumut taghabun. Dan kalau ia melihat ekspresi ayahnya kecewa, ya, mendingan gak usah jadi zina daripada tahu ayah saya kecewa. Mendingan gak jadi zina daripada ngelihat ekspresi ayahnya sedih, ngelihat anak kesayangannya kok malah gak tergelincir kepada perbuatan sehina itu. Tuh berhasil pendidikan. Izin ya, 17 percakapan antara orang tua sama anak di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara orang tua sama anak. Satu adalah percakapan ayah, ibu sama anaknya. Ayah, ibu sama 3 pihak. Ya. Yang kedua, yang dua percakapan ibunya dengan anaknya saja. Ibunya dengan anaknya saja. Berarti dari 17 kurangi 1 kurangi 2 sisa berapa? 14. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Maka punten ya, kalau nanti di luar sana ada ayah yang penting saya udah ngasih uang mah tiap bulan, tolong ya anak kita jadi soleh-soleha. Gimana ceritanya? Tanpa ayahnya nggak mau relain ngasih waktu untuk anak-anak. Mau direkam ya dikasih ke si bapak ya. Beneran serius ya. Dan tadi lihat salah satu berhasilnya kayak gitu ya. Nabi Yusuf nancep itu pendidikannya kepada Nabi Yakub, nancep pendidikannya kepada Nabi Yusuf sampai sanggup membuat anaknya itu berani menghindari perbuatan sehina itu. Ya. Ada ya. Kok apa contoh percakapannya? Al-Baqarah 133 misalkan.
am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini cerita tentang Nabi Yakub menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Coba kalian punya kakek raja, sebelum wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan yang dipikirinnya kan. Tapi ternyata Nabi Yakub cuma nanya satu hal, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku? Sisanya terserah, mau kamu jadi orang kaya, jadi orang belum kaya, jadi pejabat, jadi rakyat, selagi kamu nyembah Allah, kumpul kok kita di surga. Daripada ini anak pertama apartemen, anak kedua showroom mobil, anak ketiga perusahaan, tapi kita nggak peduli akidah anak kita, repot ya. Mudah bagi Allah diambilnya juga hartanya. Ya gitu ya, lancepin ya untuk pendidikan anak. Tapi ya gimana kita pengen bersepakat menancapkan ketauhidan ke anak-anak kalau dari awal tujuan belum sama, yang diberantemin selalu masalahnya. Ya kadang yang udah mah remeh-temehnya berkaitan dengan dunia lagi. Kenapa kamu nggak pernah upload foto aku? Allahu Akbar ya. Kenapa dan yang lain-lain ya. Kenapa waktu kamu makan telur ceplok kok tuh kuningnya nggak dikasih aku? Nih tuh saya beliin sekilo tuh misalkan ya. Ya kan orang di luar mah berantem macam-macam ya. Lagi sensitif teh ya. Kalau aku terlahir lagi jadi meja, kamu mau nggak nikah sama aku? Apa sih mah? Kalau jadi kursi, Allah. Ya kadang suka lihat ya parodi-parodi rumah tangga ya. Kumaha terlahir kembali jadi kursi ya. Para suami, siap-siaplah menghadapi hormon wanita yang membuat mood mereka Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi itulah hangatnya wanita ya, perempuan ya. Dari mereka terlahir anak yang soleh-solihah. Orang bilang laki-laki kuat, wanita lebih kuat insya Allah. Lihat aja film-film azab, tokoh utamanya perempuan kan, karena mereka lebih kuat. Enggak, maksudnya beneran. Laki-laki rasa paling sakit, paling patah tulang secara fisik. Kalau perempuan melahirkan. Pernah ada dokter bilang gini, melahirkan itu yang normal ya. Ya sesar juga kan udah hanya sakit ya. Melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Iya kan Bu? Tuh. Tapi sok lihat ibu-ibu. Ada yang anaknya lebih dari satu? Tuh kan. Padahal mungkin pas lahiran pertama, ih amit-amit saya emang gak mau lagi. Jadi weh deuinya. Oh opat si ibu ya. Tapi sakit nggak Bu ngelahirin? Tuh, tapi angger weh jadi ya, Masya Allah. 4 ya. Masya Allah ya. Udah Allah mah sayang sama ibu-ibu. Ya. Contoh. Berapa kali ibu-ibu di sini sen kiri belok kanan, lebih sering celaka atau selamat? Selamat. Ya, alhamdulillah. Sayang Allah teh. Yang celaka yang belakang kagok liatin ibu ya. Udahlah, bismillah. Islam sempurna. Ketika misalkan nggak ada kuliah apa, kamu kuliah jurusan apa? Jurusan jadi ayah yang baik, nggak ada. Ya. Kamu kuliah jurusan apa? Jurusan jadi istri yang baik, nggak ada. Tapi Islam punya ilmunya, ya. Dan kalau ilmu itu kita bisa dapetin dari ngaji, baca kitab para ulama, udah bismillah insyaallah. Kita siap nanti ngadepin yuk rumah tangganya jadi kerasa nikmat, jadi kebaikan. Nah, kalau coba bayangin ya, ngerasa berat dengan rumah tangganya, ada sampai punten, ada suami yang malas pulang karena malas ketemu istrinya, ada yang kayak gitu. Ada yang anak malas pulang karena nggak mau ketemu orang tuanya, ada yang begitu juga. Ya. Maka terus kita ngadepin itu semua tanpa diilmui, bismillah. Udah segitu dulu aja, alhamdulillah. Kita kembalikan kepada set MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Ada tanya jawab ini teh? Tanya jawab atau foto-foto?
Oh, foto aja cara katanya jangan. Ya, mau foto saya boleh. Sama koko ya, bukan sama saya. Allah a'lam bishawab. Silakan. Saya Nadia dari Usul Makhluk. Pertanyaannya adalah, kita kan ingin jadi hamba Allah yang baik, mindset seperti apa yang harusnya dimiliki agar bisa menerima takdir Allah kalau itu cuma Mindset seperti apa yang harus dimiliki agar tidak mudah pada hati. Lebih lagi ada takdir Allah yang kayak bikin patah hati gitu. Gimana Yeah. caranya biar menahan hati kita biar nggak berbalik kepada Allah tapi tetap menjadi hamba Allah yang baik. Oke. siap insyaallah. Satu pertanyaan dulu aja ya. Nanti kalau ada atau pendek ya pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oh. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Iya. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh atuh. Boleh. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya membedakan antara was-was dan ragu dalam proses ta'aruf. Jadi kalau misalnya was-was kan dari syaitan, kalau misalnya ragu kan dari Allah. Gimana caranya membedakannya biar perjalanan ta'arufnya itu baik ke depannya. Pertanyaan bagus sekali. Kita berikan takbir untuk Teh Nadia. Allahu Akbar. Oh, Ya, takbir aja ya. Terima kasih Teh Nadia. Langsung jawab. langsung aja sih. Takut lupa. Sudah langsung ya. Takut lupa pertanyaannya. Yang pertama tadi, gimana mindset kita untuk terima takdir Allah, karena kadang takdir Allah ada yang seperti patah hati dan baik ya. Memang satu hal, Allahnya sih nggak mungkin zolim. Kitanya aja yang mungkin menganggap itu adalah suatu kepahitan. Kayak misalkan gini lah, waktu anak kecil sakit gigi, kan permennya diambil sama mamahnya. Kan si anak kecilnya juga ngambek memang ya. Mama pelit, beli gelang emas we bisa. Permen doang nggak dibeliin. Aku mau minggat dari PAUD misal, ya. Tapi ketika gede dia nanti akan ada hari di mana nyadar, untung dulu mama saya ngebatasin saya makan permen. Kalau nggak mungkin gigi saya lebih ompong, lebih gimana gitu ya. Jadi kadang ada sesuatu yang kita tuh baru nyadarnya itu kebaikan tuh belakangan. Maka kalau kita masih meletakkan kebahagiaan kita di yang aku suka bukan yang Allah suka, itu repot ya. Kita jadi sulit bahagianya. Karena satu, kata siapa yang kita suka itu baik. Dan dua, sejak kapan Allah bakal zolim ke kita, kan nggak pernah ya. Maka ya seperti itu. Contoh, orang main judi kalah, dia sedih pasti gak terima. Tapi kalah dia main judi kan pertolongan. Satu, dia jadi bisa berhenti. Coba kalau menang terus gak akan berhenti pasti. Dua, kepahitan dia kelilit utang dan segala macamnya akan gugurin dosa-dosa dia. Karena kadang dia demi judi tuh punten ada yang sampai ngejual motor orang, ada yang sampai nyuri, ada yang sampai bohong ke orang, pinjol lagi, belum ribanya ya. Sehingga itu bisa jadi udah jalan penebusan dosa ya. Karena sejatinya yang paling bahaya bagi diri kita tuh kan bukan orang, bukan mulut orang, bukan fitnah orang, bukan jahatnya orang, tapi dosa kita sendiri. Nah, kita kalau mau jujur selama ini hidup banyakkan dosanya, banyakkan pahalanya, ya jawab dengan jujur dengan diri masing-masing aja. Terus kita pengen bahagia, sedangkan kadang kita suka jujur. Iya, kita teh lebih banyak nggak nurutnya sama Allah, tapi pengen bahagia. Nah, gimana itu teh ceritanya? Kadang dikasih fasilitas sama Allah, ada yang patah hati, ada yang dibikin orang utang, yang utangnya lebih galak daripada yang diutangin, ada yang gitu, ya. Tapi ya sudah, tugas dia ngambil pelajaran. Dan ada yang memang perlu proses ya. Ada yang bisa akhirnya untuk berpikiran seperti itu tuh ya punten setelah sepuh, setelah berapa kali patah hati dan kecewa. Tapi kan ya sudahlah. Kadang orang kalau jangan belok ke kiri, nanti kalau belok ke kiri pada jatuh tuh lihat orang pada kepleset. Masa sih ya nggak percaya, begitu nyoba sendiri jatuh kan baru kapok betulan kan.
Sama kayak gitu. Berapa kali kita ngelihat ada orang kecewa setelah pacaran atau kecewa setelah main judi. Tapi kadang kita sebelum kita ngerasain kalah judinya sendiri kadang bisa nggak percaya. Sebelum kita ngerasain patah hati gara-gara diputus ini bisa nggak percaya. Jadi udahlah. Kan kalau kita mau jawab jujur, satu, apa kita semua punya keinginan? Jawab. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakan ngelakuin, ngejar yang aku suka atau yang Allah suka? Yang aku suka. Terus sejauh ini hidup lebih banyak ngejar yang aku suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus, padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Jadi mindset bahagianya mesti dirubah dulu. Bahagia itu atau nikmat itu bukan ketika keinginan kita terkabul, tapi apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. So, gimana caranya semua keinginan terkabul? Semua pengen sehat ya? Semua pengen sehat, dikabul satu dunia sehat, nggak ada yang sakit. Kasihan dokter bangkrut, rumah sakit tutup, apotek apa lagi? Tapi kan kasihan kok ada yang sakit. Ada yang gara-gara sakitnya syahid, bersih dari dosa-dosanya, daripada sehat tapi maksiat. Coba semua pengen kaya, boleh kaya untuk kebaikan, tapi coba dikabul semuanya kaya, nggak akan ada masjid ini, nggak ada yang mau jadi tukang soalnya. Bapak ini udah pada gondrong semua pasti, karena nggak ada yang mau jadi barber, tukang cukur. Bogor udah jadi gunung sampah, karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Kalau semuanya kaya, yang ada orang tiap hari berantem, Pak buangin sampah saya deh, nih 1 M. Kurang ajar, Bapak yang buangin sampah saya, nih 2 M. Ih, kamu yang buang, nih 4 M. Tuh coba, semuanya triliunan duitnya tuh, se-M teh habis. Justru apapun perannya, selagi kita nurut sama Allah, kita punya sekian banyak hak untuk bahagia. Pernah ngelihat yang lebih gak punya dari kita tapi bahagia? Ada. Pernah ngelihat teman ngambek gara-gara gak makan di restoran yang dia pengen? Sedangkan di luar sana ada orang yang istri cuman dibawain seblak udah bersyukur dia. Allah adil ya. Ada orang gak makan ini itu berobatnya harus ke rumah sakit yang di luar negeri. Ada orang yang tiap hari makan seblak mules juga enggak. Coba tuh luar biasa, perutnya beton kali ya. Ya, tinggal sudut pandang bahagianya aja yang diganti. Tapi kan sakit hati kok diputusin pacar, ya nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang jadi solusi? Nangisin masalah apa nangisin dosa? Kenapa kamu nangis? Hei pemuda, iya 1 jam sebelum diputusin saya beliin pacar saya dan sekeluarganya iPhone 15 Pro Max. Sakit hati ya. Yang dipikirin masalahnya, udah keluar duit tapi gak disayangi. Tapi ada juga yang nangis tapi dia mikir, kenapa kamu diputusin pacar? Nangis, iya selagi aku bersamanya aku melupakan penciptanya. Cia. Nangis tetap ya. Tapi lumayan gak nangisnya mikirin dosa. Allah manggil hayya alal falah, mari mencapai kemenangan, aku cuek-cuek aja. Pacar minta jemput tengah malam hujan-hujanan berangkat. Padahal jangankan pacar, satu dunia suka sama kita, satu dunia bikin grup WA untuk kompakan pengen nyelamatin kita ke surganya Allah. Yang punya surga gak ngizinin kita masuk, cilaka kita asli. Terus masih ngejar cinta makhluk, pegel ya. Nah, udah doa, curhat aja ke Allah. Ya Allah, sekarang mah gimana engkau ya Allah? Kemarin terserah saya malah berantakan. Nah, sekarang mah terserah engkau lah. Kau yang lebih tahu, kau yang lebih baik, kau yang lebih penyayang. Bismillah. Bismillah. Lama-lama hati kita mulai berubah, berproses. Jadi bahagianya bukan yang aku suka tapi yang Allah suka. Lama-lama hati kita yang tadinya bertanya, apa aku sudah bahagia? Sekarang bertanya, sudah berapa orang yang kubahagiakan? Asik. Enak hidup kayak gitu ya. Yuk, mau sampai kapan kita hidup cuman muasin kepengen kita? Apa bedanya atau sama kambing di hutan? Pengen makan, pengen kawin dia.
Kita manusia lebih besar perannya, makanya kemuliaannya lebih besar. Tapi akan ada momen dimana kita nggak bisa selalu ngejar yang kita suka, karena tadi bisa jadi yang kita suka jadi musibah buat kita. Ya, habis ini kalau udah kayak gitu, insya Allah lebih enak ya. Yang kedua tadi tentang terkait dengan was-was. oh iya, yang paling tahu itu was-was atau ragu dan sebagaimana macamnya keraguannya tersebut, yang paling tahu adalah Allah. Ya, tugas kita itu memang ya istikharah dan lurusin diri di hadapan Allah. Contoh gini, contoh suami ya, suami dia udah lurus di jalan Allah, di tempat kerja nggak macam-macam, nggak ngelakuin apapun yang jadi maksiat, nyampe rumah istri ngambek. Selagi kita lurus di jalan Allah, kita bisa langsung mikir dia lagi digoda syaitan. Udah, ini bukan istriku yang asli, dia lagi diwaswas syaitan. Udah selesai. Tapi kalau misalkan dia di tempat kerjanya selingkuh, nyampe rumah istri ngambek, bisa bingung tuh. Ini istri lagi digoda setan atau memang Allah yang bulak-balikin hatinya jadi benci sama saya karena saya habis bikin dosa. Bingung tuh. Ini penggugur dosa atau ujian? Ya, karena bedanya azab sama ujian, azab tuh gugurin dosa, ujian tuh ninggiin derajat. Makanya kalau Nabi namanya bukan karena azab, Nabi mah. Nabi Yunus ditelan ikan paus bukan azab, lagi diuji, makanya derajatnya tambah tinggi. Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya sendiri, bukan diazab itu, tapi lagi ditinggiin derajatnya, ujian. Kita habis ngintip kecolok matanya, bukan ujian, Allah pengen tinggiin saya, enggak, azab ya. Jadi kalau ke diri sendiri mikirnya azab, jadi biar kita tobat melulu. Kalau ke orang jangan syukurin azab, enggak, itu ujian. Jangan dibalik, giliran ke diri sendiri, Allah senang banget sih angkat derajat saya. Enggak ya, kebalik ya. Ya gitu. Tugas kita apa berarti? Lurus, nurut, minta tolong terus ke Allah. Selagi kita terus minta tolong ke Allah, ternyata muncul sesuatu yang gak enak, bisa jadi. Yang repot kalau misalkan, ya udah kita sambil kanan kiri oke, sholat bolong, misalkan apa segala macam. Ternyata ada was-was dari proses ta'arufnya atau gimana. Ini bingung nih. Ini buat gugurin dosa saya kemarin habis maksiat atau emang ini was-was dari syaitan? Nah itu dia. Akan jauh lebih mudah kalau kita terus lurus di jalan Allah tanpa sebisa mungkin tidak bermaksiat. Jadi kita lebih mudah ngedeteksi bahwa oh ini pasti ujian dari Allah atau was-was dari syaitan. Bismillah. Ya, itu dulu aja mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillah insyaallah. Dahuluin mana ibu atau istri? Ya. Kalau di sini ada yang lagi jadi ibu, ada yang lagi jadi istri, ya ada episodenya masing-masing lah ya. Tapi bismillah gini ya. Alhamdulillahnya kalau selagi kitanya takwa, istrinya takwa, ibunya juga bertakwa sih, insya Allah sih nggak akan ada masalah sih. Karena meskipun ada yang berpendapat secara fikihnya biar gimana surganya anak laki-laki masih di atas, masih di telapak kaki ibunya. Tapi ibu yang baik juga akan pasti mendorong anaknya untuk ya memuliakan istri ya, mantunya berarti. Istri yang baik pun pasti akan mendorong suaminya untuk ayo kamu berbakti kepada ibu. Ya. Makanya jawaban yang pertama memang bos bisa lihat sikonnya dulu. Mana yang lebih urgent gitu istilahnya. Kalau misalkan dalam urusan nyedekahin gaji gitu ya. Kita kadang pengen ngasih ke istri, pengen harus ngasih ke istri, tapi juga pengen ngasih ke orang tua, ya. Tapi memang ketika kita sudah memberikan atau berbuat baik kepada istri, semuanya sudah dipenuhi, maka istri pun pasti akan dengan sukarela untuk mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Kalau kepada orang tua kita juga selama jadi anak udah amat sangat berbakti, maka ketika kita udah jadi suami dari seorang wanita, orang tua pun pasti akan ridho jika misalkan anaknya sekarang sudah harus bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagaimana ayahnya. Ya. Jadi emang sebelum menikah kita pol-polan ke orang tuanya, ketika setelah menikah pun kita memuliakan pasangan kitanya. Sambil ya udah bismillah. Dan diizinkan bagi kita, ini kalau bahasanya Ustadz Felix, untuk lebih diatur bahasanya. Seperti contoh, kalau lagi di hadapan istri, kalau dia lagi di hadapan ibunya, terus ternyata misalkan ada cekcok,
Ya udah kita tenangin ibu kita. Ya namanya juga masih muda mah, mama kan lebih senior. Nggak apa-apa ya mah, justru mama yang ajarin dia karena mama lebih tahu ilmunya. Nah, giliran di hadapan istri, ya namanya ibu, dia udah capek. Dulu kamu tahu kan aku bandelnya kayak gimana, aku pernah cerita. Tapi lihat mama aku, tetap mau bertahan. Kalaupun kamu lihat ada kebaikan yang ada pada diri aku, kan itu sedikit banyaknya juga hasil didikan mama aku. Ya, diseimbangkan, jangan malah kamu nggak bisa gitu, itu teh mama gitu. Di depan mama itu teh istri saya, pagelutan weh semua ya. Jadi ya kalau bahasanya Ustadz Felix mah speak dewa, tapi bukan speak dewa juga, lebih kayak ke memposisikan harus gimana. Sambil kita minta tolong terus ke Allah, kudu kayak gimana. Nah, makanya ini nanti balik lagi. Memang jawaban yang paling tepat ya sudah sesuaikan dulu sama sikonnya, mana yang lebih urgent, mana yang lebih gimana. Ada yang memang diujinya di mertuanya, ada yang memang diujinya di mantunya. Tapi tugas kita lah bismillah lah, mudah-mudahan bisa jadi baik-baik bagi kedua-duanya. Karena kalaupun dijawab secara fikih dan ada yang berpendapat secara fikih bahwa tetap kita harus masih lebih ke orang tua dulu. Tapi kan sikon bisa berubah. Seperti misalkan babi haram, tapi kan boleh dimakan ketika darurat, taruhannya nyawa, betul? Sholat sebisa mungkin tepat waktu, tapi waktunya azan, ada pasien harus dioperasi jantung detik itu juga, bisa boleh ditinggalin. Maka fikih hanya bicara boleh tidak, halal haram boleh tidak, tapi di atas fikih kan selalu ada yang namanya takwa. Nah takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Kira-kira mana nih yang membuat kita lebih disukai Allah? Ya. Jadi bismillah, penuhin hak istri semua, sampai istri yang nanti akan dengan sukarela mendorong kita untuk membahagiakan ibu kita. Sebelum menikah, ini kalau kondisinya belum menikah, berbuat baik sebaik-baiknya, sehingga nanti akhirnya ada waktu di mana ibu kita akan rela agar gimana caranya suami anaknya ini bisa menjadi suami yang baik, meskipun itu harus mengurangi waktu dengan ibunya dan lain-lain. Ya, nah, bismillah. Alhamdulillah hati mereka digenggam Allah. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan Allah. Dan selagi kita ikhlas lillahi ta'ala, lebih mudah untuk hati mereka tersentuh ya. Nah, kadang istri susah nurut karena memang suaminya kadang beda. Di hadapan orang rajin sholatnya, di rumah males. Itu istri akan susah nurut itu. Makanya ikhlas itu kan ada orang, tidak ada orang, sama saja ibadah. Ya. Orang tua juga bisa netral. Oh, ke istrinya aja rajin apa segala baik, takut sama ngumpet di ketek istrinya, giliran dulu waktu jadi anak misalkan susah diatur apa segala macam. Kadang sakit hati, ya Allah. Saya yang didik, saya yang hamil, saya yang capek-capek ngurus, dia sekarang lebih tunduk sama wanita yang baru dikenal. Wajar ada perasaan kayak gitu, ya. Makanya itu semua tapi bisa untuk kita lakonin kalau dalam kondisi belum nikah. Sejadi sebaik-baiknya anak sebelum menikah, jadi sebaik-baiknya suami setelah menikah. Nanti bismillah. Mudah-mudahan Allah yang bolak-balikan hati keduanya. Bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, mohon ridhonya, tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, Allah akan mendengarnya. Ingat, doa yang baik itu pilihannya cuma 3, 1 dikabul. Kalau belum dikabul akan dijauhi dari musibah, harusnya kepleset tapi nggak jadi misalkan. Atau kalau misalkan masih ada musibah pun, yang ketiga akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah, jadikan diri kami, sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya ingin mendapat ridho-Mu dan mengejar apa yang Kau suka saja ya Allah. Dan sebelum kami memohonkan apapun ya Allah, kami mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzolimi mereka ya Allah. Dan jadikan syahid dan husnul khotimah seluruh saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan iman mereka ya Allah.
Kami tidak bisa berbuat apa-apa dari jauh dari sini ya Allah, tapi izinkan kami bisa punya iman seperti mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah, sedangkan mereka bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, kepada kami anugerahkan jodoh yang terbaik ya Allah, yang bisa menggandeng tangan kami ke surga-Mu ya Allah. Dan bagi yang sudah menikah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, hafidhullah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan jika ada bakti kami yang kurang kepada mereka ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami, bagi seluruh guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan keluarga kami hidayah ya Allah. Anugerahkan kami hati yang selalu bisa bahagia atas apapun takdir-Mu ya Allah. Anugerahkan kami hati yang selalu bisa mensyukuri apapun ujian dan permasalahan dan episode hidup yang ada dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang sibuk mensyukuri nikmat-Mu dan mentaubati dosa-dosa kami sendiri ya Allah. Karena kami sadar sejatinya yang bahaya bagi kami hanya dosa-dosa kami pribadi ya Allah. Maka jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, pasangan yang solih-solihah. Mudah bagi-Mu ya Allah, mendekatkan kepada kami jodoh yang baik. Maka dari itu ya Allah, izinkan kami menjadi hamba yang layak Kau kirimkan jodoh terbaik ya Allah. Selalu bimbing kami, selalu bimbing kami dalam setiap permasalahan kami, selalu bimbing kami dalam setiap ujian yang kami hadapi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ayah Ibu AA Tete yang dirahmati Allah. Semoga Allah ijabah seluruh doa kita dan semoga Allah kabulkan apapun yang kita hajatkan dan kita pulang dari sini dalam keadaan seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kalau ada kebaikan kita bersyukur kepada Allah, semuanya dari Allah, dan jika ada kekurangan murni semuanya dari bodohnya diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sempurnakan juga dengan hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.